Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam rahim ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik. Kemudian 40 hari dalam bentuk 'alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian 40 hari dalam bentuk mudghah, segumpal daging. Thumma yursalul malaku. Kemudian dikirimkan malaikat. 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari, 4 bulan. Yursalul malaku, dikirimkan malaikat. Malaikat ini tidak disebutkan namanya dalam 10 malaikat yang kita pelajari waktu belajar di sekolah. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tak ada. Karena tidak semua malaikat-malaikat yang disebutkan itu disebutkan namanya secara spesifik. Dan ini masalah tauqifi. Datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita buat-buat. Yursalul malaku, datang malaikat membawa ruh yang sudah berjanji di hadapan Allah. Wa idza qadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan semua ruh, lalu ruh itu diambil persaksiannya. Allah bertanya kepada ruh itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu, Tuhan kamu? Semua roh itu menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Kemudian ruh yang sudah siap tadi dikirim ke alam rahim, rahim yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian ratus juta perempuan di dunia ini, rahim yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rahim Mama Hajjah Nur Hayati, orang Banjar, Kalimantan. Kita doakan sehat panjang umur. Ibu yang mengandung anak, kita sebagai anak tidak bisa mengatakan kenapa kamu jadi ibu saya. Dan ibu juga tidak boleh mengatakan kepada anaknya kenapa kamu jadi anak saya. Karena kita tidak pernah memilih dia, dia pun tidak pernah memilih kita. Allah sudah menuliskan itu. Innallaha katabal maqadir. Allah menuliskan suratan takdir 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan bumi yang kita injak, langit yang menjadi atap, sebelum Allah menciptakan planet-planet, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa almarhum Ustaz Arifin Ilham 9 bulan 10 hari bersemayam, berdiam di dalam rahim seorang perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lahirlah ke atas bumi, buminya pun dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ditakdirkan Allah sebagai orang Sumatera, beliau ditakdirkan Allah sebagai orang Kalimantan, suku Banjar. Bapak Ibu ditakdirkan Allah sebagai orang, ya daerah masing-masing lah, mana saya tahu. Makanya tidak boleh kita ejek orang karena sukunya. Kenapa? Karena ini bukan kemauan kita. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia ini antara musayyar, dipilihkan oleh Allah, wal mukhayyar, dipilihkan oleh Allah. Musayyar dijalankan seperti wayang yang dipermainkan oleh dalang.
Tentang masalah suku, dulu malaikat tidak datang bawa kertas lalu nyuruh saya milih, Abdul Somad kau mau jadi orang apa? Kau mau jadi orang A. Arab, B. Banjar, C. Cina? Itu kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Saya terlahir sebagai orang Sumatera, almarhum dipilihkan Allah menjadi orang Banjar, orang Kalimantan. Lalu kemudian setelah melewati masa kanak-kanak, dipilihkan Allah pada tahun dan zaman tahun 1969. Allah yang memilihkan zaman itu. Saya dengan ayah saya, dengan kakek saya, dengan moyang saya ketika di alam ruh sebaya. Moyang saya, kakek saya, ayah saya, anak saya, cucu saya yang akan lahir berpuluh tahun akan datang, di alam ruh sama. Nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Makanya kalau ada orang mengatakan komplain kepada Allah, kenapa saya hidup di akhir zaman ini? Seandainya saya dulu hidup di zaman Nabi, mungkin saya selevel dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Belum tentu. Itu rahasia hikmah Allah yang tahu. Seandainya engkau hidup di zaman Nabi, boleh jadi ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi sudah takdir Allah. Allah yang memilihkan. Siapa ayah ibu kita? Allah memilihkan. Di mana kita lahir? Allah memilihkan. Dan tahun berapa kita lahir? Allah juga memilihkan. Beliau ditakdirkan Allah 1969. Lalu kemudian setelah lahir, sekolah besar, masuk ke pondok pesantren Darun Najah. Masalah kita masuk ke sekolah mana, itu bukan Allah yang milihkan, kita milih sendiri. Maka yang bisa kita ambil dari almarhum adalah bahwa beliau lahir dari seorang perempuan yang baik. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang cantik dipandang, harum semerbak dicium, bunga mawar namanya. Ini bunga plastik. Dilihat indah, dicium harum wangi. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus menumbuhkan tanaman yang kering kerontang, dilihat enggak enak, dicium hidung bengkak. Kaktus namanya. Pencinta kaktus jangan somasi saya. Dilahirkan Allah dari rahim seorang perempuan yang baik. Apa pelajaran dari sini? Adik-adik yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, yang belum menikah, mudah-mudahan kalian dapat jodoh yang baik sehingga istri kalian baik, anak kalian juga baik. Yang amin yang belum nikah aja. Lalu masalah pendidikan sekolah itu pilihan. Mau masuk SMP negeri, SMP swasta, SMP boarding school, pondok pesantren. Beliau dari ibu yang baik, ayah yang baik, pendidikannya baik, pondok pesantren modern. Pondok pesantren di Indonesia dua aliran. Pondok pesantren salafiyah. Salafiyah artinya yang awal-awal. Sorogan, kitab kuning. Lalu kemudian ketika Trimurti Gontor berijtihad, lahirlah yang disebut dengan Al-Ma'had Al-Islami Al-Hadithah. Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Hadithah. Pondok pesantren modern. Salah satunya adalah Darun Najah Ulu Jami, dan beliau dipilihkan ke pondok ini. Secara organisasi bagus, bahasa Arab bagus, bahasa Inggris oke. Jadi beliau bukan ustadz jadi-jadian, bukan foto model yang datang ke Jakarta gagal jadi artis lalu jadi ustadz. Beliau memang ustadz asli, bukan ustadz naturalisasi. Makanya jangan heran kalau dia ngomong bergizi, berkualitas.
karena dia ustadz, dia alim, dia berilmu. Di antara semua ustadz yang di TV itu, almarhumah ibu saya kalau nonton di TV ganti channel, ganti. Tapi kalau Ustadz Arifin Ilham berhenti dia. Saya tanya, kenapa mak? Aku suka kalau Ustadz ini yang ngomong, isinya ilmu semua, isinya zikir dan ilmu, tanpa mengecilkan Ustadz yang lain. Itu bukan saya, almarhumah ibu saya. Orang tua hatinya nggak bisa dibohongi, nggak bisa dibuat-buat, dia senang. Makanya kalau dalam pengajian zikir, aku suka. Kau kalau jadi ustadz, kau tiru ustadz ini, jangan kau ngomong macam-macam. Jadi sebelum saya ngefans dengan beliau, keluarga saya, almarhumah ibu saya, dia suka dari zikirnya, dari suaranya, dia punya sesuatu yang khas, yang tak bisa kita tiru-tiru. Saya udah bolak-balik niru, nggak bisa-bisa. Subhanallah walhamdulillah, nggak mirip kan? Itu sudah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah belajar di pondok pesantren, berapa banyak orang belajar di pondok pesantren tapi tidak mengamalkan ilmunya. Selesai keluar dari pondok pesantren, khalas, tinggal say goodbye, ma'assalamah, la salam wala kalam. Beliau keluar dari pondok, sudah tamat, selesai, bukan lari, bukan dipecat, bukan drop out, bukan diusir, dan beliau membuka majelis zikir di Depok. Dari rumah kecil, disitulah beliau dipertemukan Allah dengan sahabat. Sahabatnya itu bernama Ustadz Abdus Syukur. Kita doakan Ustadz Abdus Syukur panjang umur, sehat badan. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ada pengganti. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Maka Abu Bakar itu dipanggil dengan Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah SAW. Bukan dalam hal kenabian, tadi dalam hal kepemimpinan. Maka sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Al-a'immatu min Quraisy, imam itu dipilih dari golongan Quraisy. Setahu saya, pengganti Ustadz Arifin Ilham yang melanjutkan zikir ini adalah Ustadz Abdus Syukur. Dari sejak tahun 1900 sekian beliau bersahabat, dan beliau wafat pada tahun 2019. 1969 2019, pas menurut hitungan Syamsiah Januari, Februari, Maret, April, hanya 50 tahun dibiarkan Allah di atas muka bumi ini menyebarkan zikir, menjadi ikon zikir. Ada ustadz yang ikon macam-macam, tapi beliau dipilih Allah. Kalau sudah disebut Ustadz Arifin Ilham, langsung ingat zikir. Kalau sudah disebut Ustadz Arifin Ilham, langsung ingat zikir. Saya tadi awalnya mau nyebut, kalau disebut ini ingat ini, mau sebut ini ingat ini, nggak jadi saya sebut, takut produknya iklan gratis. Kalau ingat sabun cuci, ingat ini. Kalau ingat sabun mandi, ingat ini. Kalau ingat sampo, ingat ini. Kalau ingat sepeda motor, ingat. Itu namanya ikon. Dan kita di Indonesia, kalau sudah disebut zikir, pasti ingatan kita langsung kepada Ustadz Arifin Ilham. Suaranya sampai iramanya, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim,
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahan diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Termasuklah berdirinya masjid yang megah, yang cantik, yang indah, az-zikra, dari jalan munajat beliau. Beliau menunjukkan tempatnya, ini ruangan saya berzikir, ini ruangan saya berkhalwah, bersendiri bersama Allah, ini ruangan saya tidak pulang ke rumah, tidak ketemu dengan istri saya. Baru saya paham, rupanya rahasia di balik itu semua adalah zikir. Kalau memang zikir itu hebat, kenapa beliau meninggal, Ustadz? Nabi aja meninggal. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan dia tidak mati. Allah sayang dengan beliau. Allah turunkan beliau ke bumi setelah menyebarkan zikir, berjuang, tidak hanya di masjid tapi juga turun ke jalan ketika beliau melihat nahi mungkar. Betapa beliau terhirup gas air mata. Beliau menceritakan ke saya bagaimana kesulitan. Beliau bukan orang yang bersembunyi di dalam masjid. Beliau bukan orang yang bersembunyi di balik popularitas. Ketika beliau mesti turun nahi mungkar, beliau turun. Allahu Akbar. Beliau memberikan contoh bahwa puncak daripada zikir adalah jihad. Siap berjihad? Oh, saya pula yang ngeri jadi. Puncak dari zikir adalah siap mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak orang yang tabligh akbar berapi-api, singa di atas mimbar, tapi begitu melihat kemungkaran, berhadapan dengan kekuasaan, ya kalianlah dulu, nanti kalau udah apa baru saya. Beliau tidak begitu. Beliau sesuai antara ucapannya, lisannya, lidahnya dengan perbuatannya. Umat ini menjadi saksi. Buka lagi, searching lagi berita-berita bagaimana beliau, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan, fa in lam yastati' fa bilisanihi, tidak sanggup dengan lisan, fa in lam yastati' fa biqalbihi, dengan hati. Beliau tidak dengan hati, beliau dengan kekuasaan yang dia miliki. Beliau tidak sultan, beliau bukan raja yang punya kekuasaan, tapi beliau sultanul qulub. Beliau sultan yang berkuasa di hati kita semua. Berapa banyak karyawan, pegawai, polisi, tentara, dia takut dengan atasannya karena atasannya punya jabatan, punya kekuasaan. Ustadz Arifin Alham sultanul qulub, dia sultan yang berkuasa di hati kita. 6 tahun sudah meninggal, jamaah masih ramai berkumpul. Coba pikirkan wahai ustadz-ustadz masyhur yang viral, yang terkenal dengan viewer, follower dan subscriber, 2 hari nggak update status orang udah lupa. Beliau masih diingat dan dikenang. Kenapa? Karena letaknya di hati kita semua. Beliau tidak one man show, beliau tidak sendirian, beliau bersama, beliau berjamaah. Beliau tidak ingin tampil sendiri, akulah yang paling hebat, aku yang paling masyhur, aku yang paling populer, aku yang paling terkenal. Tidak, beliau bersama. Beliau diapit oleh Ustadz Abdus Syukur, ada Ustaz Dr. Luqman, S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar, yang original asli Al-Azhar, Ustadz Luqmanul Hakim Al-Azhari, tahun 1998 ke Al-Azhar Kairo Mesir, tidak keluar dari Mesir setelah menyelesaikan S1, S2, S3. Ustadz kok tahu? Saya satu angkatan dengan beliau. Kami ngundang beliau ke Pekanbaru Riau untuk membacakan kitab Ulumul Hadis
supaya bisa duduk talaki dan mendapat sanad ijazah dengan beliau. Jadi kalau ada orang di Sentul, kalau ada orang di Depok, tinggal bersama, bertetangga, berjiran, enggak baca kitab, enggak ngambil sanad hadis ke beliau, seperti ayam mati di lumbung padi. Maka ambil kesempatan, buat daurah, hatamkan kitab ulumul hadis, hatamkan Sahih Bukhari. Saya tertariknya ke tasawuf Ustaz, minta beliau bacakan Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, hatamkan Hikam Athaillah As-Sakandari kepada beliau. Dan bersama Ustadz Arifin Ilham ada salah seorang dari zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, turun ke bawah sampai kepada Sayyidi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan salah satu keturunannya ada bersama kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ahli bait zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abah Kiai Haji Abdul Halim, Abah Alim, juga sahabat bersama dengan Ustadz Arifin Ilham. Kalau ada yang nama-namanya yang tidak saya sebutkan, bukan saya tidak hormat, saya nggak ingat. Lalu kemudian Ustadz Rusli menunjukkan handphone ke Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham, Kiai, ya, ini ada Ustadz masih muda dari Riau, namanya Ustadz Abdul Somad, tontonkan video. Apa kata Ustadz Arifin Ilham? Undang beliau ke Az-Zikra. Itulah pertama kali saya datang kemari. Beliaulah yang mengundang saya pertama kemari. Tinggal saya di ruko di depan, jam 2 malam saya sampai, saya buka jendela, bis seperti di Padang Arafah. Besok pagi saya tampil di sini dan beliau duduk di bawah menghidupkan kamera live streaming. Beliau tidak hanya alim, berilmu, zakir, berzikir, tapi juga orang yang rendah hati. Disitulah baru saya tahu, saya jalan dengan beliau mau menengok di mana rahasianya ini. Banyak juga orang viral, setelah kita dekati di mana rahasianya, ternyata rahasianya satu. Apa dia? Tim konten kreator. Saya mau tahu di mana letak rahasia viralnya makhluk ini. Ternyata letaknya adalah dia punya satu ruangan khusus untuk berkhalwah, berdua-dua dengan Allah, berbulan-bulan, bertahun di dalam, meninggalkan istri, meninggalkan anak. Di mana letaknya? Ternyata pada rendah hatinya. Saya jalan sama beliau, saya tidak merasa sebagai ustadz kecil, ustadz baru, ustadz jauh di bawah. Saya merasa saya sebagai sahabatnya. Kita kalau dekat dengan orang, itu bisa kita rasakan. Insya Allah bisa kita rasakan. Rasanya gimana Pak Ustadz? Ya rasaku belum tentu rasamu. Bercerita masalah rasa ini kan di dalam hati kita. Saya duduk dengan beliau bisa saya rasakan. Jalan dari sini ke rumah dipegangnya tangan saya. Sampai di rumah dibukakannya nasi saya. Duduk di samping. Terasa rasa. Saya aja yang laki-laki jatuh cinta, apalagi yang perempuan. Ada kelembutan, ada perhatian, ada cinta, ada kasih sayang. Jurus itulah yang saya tiru. Setiap tamu datang ke rumah saya bukakan nasinya, saya sendokkan. Kalau orang nanya, kenapa gini Pak Ustadz? Saya nggak pernah cerita itu, saya dapat dari Ustadz Arifin Ilham. Ternyata perbuatan itu berkesan sekali di hati orang. Banyak orang yang terkesan luar biasa. Tapi siang Ramadan jangan dibukakan. Saya yang kenal beliau hanya 2 tahun. 2017, 18, 19 berkesan. Bagaimana dengan perempuan yang mengandungnya 9 bulan 10 hari? Bagaimana dengan perempuan yang melahirkan anak-anaknya? Bagaimana dengan jamaah yang mengikuti kajiannya, majelisnya dari mulai Depok? Bagaimana agaknya perasaan Ustadz Abdus Syukur yang berjalan bersama musafir
mulai menghidupi majelis ini dari kecil, dari rumah, dari teras, dari garasi, dari jalan sampai sebesar ini, sampai nasional, sampai internasional, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei Darussalam, sampai ke Singapura. Bayangkan itu. Tentu saja hati mereka amat sangat terpukul saat ditinggalkan. Jadi kalau memang kita cinta kepada Ustadz Arifin Ilham, saya cinta, saya sayang, saya kasih, saya rindu. Mana buktinya? Enggak ada, gombal di ujung lidah, di tepi bibir. Kalau memang betul cinta, datang, hidupkan lagi majelis zikir. Kalau memang betul sayang, hidupkan lagi pondok pesantren pendidikan, daftarkan anak-anak. Kalau memang betul cinta, sayang dan kasih, dengarkan radio Az-Zikra. Lupa pula berapa AM FM itu. Hah? Anda sayang, cinta dan kasih kepada Ustadz Arifin Ilham, dengarkan terus radio Az-Zikra AM 1170. Jangan kemana-mana. Itulah tanda cinta kita. Ustadz Somad siap menghidupkan majelis Az-Zikra. Saya datang ke Jakarta setahun 2 kali, setiap 6 bulan. Saya kasih tahu Ustadz Abdul Syukur, kita hidupkan lagi Ustadz Abdul Syukur, buatkan kalendernya 1 tahun 2015, dari mulai Januari 2015 Januari Ustadz Abdul Syukur dengan Ustadz Luqmanul Hakim, Februari dengan Ustadz Adi Hidayat, Maret dengan Ustadz Abdul Somad, April dengan Ustadz Felix Xiao, Mei dengan Buya Yahya, Juni buatkan kalendernya selama setahun, cetak dalam bentuk PDF, print, bagikan ke jamaah, ke masjid-masjid, dan kirimkan ke Ustadz Abdul Somad. Kita akan share dalam bentuk PDF di Instagram, di TikTok, bagikan ke seluruh, sehingga orang tahu bulan apa, bulan ini, oh nanti Ustadz Fulan, semua dia akan datang. Saya sudah janji, saya kalau pas kedatangan saya, kita buat majelis zikir. Kenapa? Karena saya mau mengatakan bahwa rindu, sayang, cinta dan kasih bukan hanya sekedar lipstick, ujung lidah, tepi bibir, basa-basi. Kita mau melihat apa buktinya. Kalau memang betul, amalkan yang beliau ajarkan dulu. Surat-surat pilihannya, zikir-zikir pilihannya, amalkan. Oh, kami percaya kalau Ustadz Somad itu cinta dengan Ustadz Arifin Ilham. Buktinya apa? Jaket Gen Z dia pakai. Ini baru dikasih tadi. Gimana rasanya pakai jaket Gen Z ini Pak Ustadz? Panas, hangat. Ini kan dingin suasananya. Tapi pakai jaket ini, Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Beliau sudah menyelesaikan misinya 50 tahun di atas muka bumi, dan beliau pindah ke alam barzakh sebagai seorang yang syahid. Orang yang meninggal sakit perut, mati syahid. Orang yang meninggal tertimpa, mati syahid. Orang yang tenggelam, mati syahid. Dan beliau kontradiktif nih Pak Ustadz. Kok bisa ada orang mimpi dengan beliau sedang sakit jadi sehat? Beliau sendiri kok sakit Pak Ustadz? Ini nanti orang-orang yang rasional pasti akan membolak-balik ini. Sebelum jamaah kelimpungan jawab, saya kasih jawabannya. Anda tahu nanti ketemu sama orang sekuler, liberal, ateis, komunis, agnostik, nggak percaya. Apa itu? Nabi Muhammad SAW tertelan racun ketika diundang oleh orang Yahudi di Khaybar. Sepakat semua ahli sirah bahwa ada yang tertelan sedikit. Mana malaikat Jibril? Kenapa nggak ngasih tahu? Malaikat Jibril ngasih tahu. Lalu kenapa masih ada tertelan sedikit? Allah
mau memberikan syahadah, meninggal sebagai syahid, orang yang teraniaya, terzalimi. Begitu juga dengan almarhum, dia ahli zikir, katanya kalau zikir doanya makbul, karena kan zikir katanya sehat. Ya, itu hanya sebagai penyebab kematiannya. Allah mau memasukkan beliau salah satu dari golongan minas syuhada, minan nabiin enggak masuk, wassiddiqin mungkin masuk, wasyuhada pasti masuk, wassalihin insyaallah kita termasuk orang-orang yang soleh insyaallah. Makanya Nabi sebelum meninggal, Allahumma ar-rafiq al-a'la ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rindu hanya bisa ditebus dengan kematian. Rindukah kita semua? Ya. Lalu apa yang membuat kita belum berjumpa? Hanya kematian. Saya rindu dengan ibu saya rindu dengan ayah saya rindu dengan guru saya rindu dengan sahabat saya. Tapi kalau saya mati, saya akan ketemu, melihat kematian dari dua sisi. Banyak orang takut mati, karena kalau mati dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Jangan lupa, kalau kita meninggal, kita juga berjumpa dengan orang-orang tersayang yang sudah lama menunggu menantikan kita. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini semuanya mau mati. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Kalau mau ngelihat orang jangan lihat pas hidup, tapi lihat pas sudah meninggal dunia. Apa yang dia tinggalkan? Yang ditinggalkan adalah masjid yang besar. Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah jamaah yang ramai, yang sayang, baik yang offline apalagi yang online. Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah ilmu pengetahuan. Beliau kan cuma meninggalkan masjid, cuma majelis zikir. Kami sudah datang, anak-anaknya juga daftarkan di RA, Raudatul Atfal, TK di bawah Diknas, RA di bawah Kementerian Agama. Ada juga madrasah ibtidaiyah selevel SD, ada juga SMP, ada SMA, ada pesantren. Ustaz tahu dari mana? Ada catatannya. Apalagi itu ibadah untuk menjaga anak dari fitnah akhir zaman. Ini az-zikra, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fiqihnya mazhab syafi'i, tasawufnya sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bukan tasawuf sesat, nyasar dan macam-macam. Lalu bagaimana dengan zakat, wakaf, infak, sedekah? Salurkan melalui UPZ, unit pengumpul zakat resmi dari Basnas Az-Zikra. Untuk pengumpul zakat Az-Zikra menerima zakat, wakaf, infak, sedekah. Itulah bukti cinta dan sayang kita. Bagaimana kira-kira pendidikan, zakat, wakaf, infak, sedekah siap atau tidak siap? Dari bunyinya enggak siap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya diberitahu Ustadz Somad ngomongnya sampai jam 6.30. Itu maka saya dari tadi ngelihatnya ke sana, Bu. Mohon maaf ya, Bu ya. 6.30. Ala hadhihin niyah, untuk almarhum guru kita Ustadz Arifin Ilham, wa asatidatina wa masyaikhina, untuk guru-guru kita yang lain, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum kakek, almarhumah nenek,
untuk semua niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga az-zikra. Allah menjadikan ini tempat orang berzikir mengingat Allah, menyehatkan guru-guru kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah bacaan surat Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa nakhussu bidzikri fadilatul ustaz Arifin Ilham. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jama'ah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Takharraja minhul ulama waz zu'ama wal usuliyun wal mufassirun wal muhaddithun. Keluar para alumni dari pesantren Az-Zikra, ahli tafsir, ahli hadis, ahli qiraat, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Terimalah puasa kami, salat kami, zikir kami, munajat kami, bacaan Quran kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami sehingga dengan rasa takut itu kami tidak melakukan perbuatan dosa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan taat itu kami mendekatkan diri kepada surgamu. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan rasa yakin itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan pandangan kami, penglihatan kami, pendengaran kami, tenaga kami menjadi nikmat. Jangan jadikan dia jadi laknat bagi kami ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan kami hidup besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mesti mati malam ini, jadikan kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami. Wa aslih dzata bainina, damaikan di antara kami yang berkonflik. Waj'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersaudara hanya karena engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasy. Pada saat itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya engkau saja ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Di bulan Ramadan ini engkau kumpulkan kami di majlis yang baik dan mulia ini. Kumpulkan kami nanti di majlis surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Bersama orang-orang yang benar, bersama orang yang mati syahid, bersama orang yang engkau jadikan saleh di dunia dan baik di akhirat. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat dosa, menzalimi, menganiaya diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami di dunia ini kebaikan-kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun kami mendapatkan kebaikan. Wa qina adzaban nar, selamatkan kami semua jangan sampai disentuh api neraka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian.
Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.